Meskipun energi spiritual langka, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itulah pesona mendalam dari seni bela diri. Bukankah itu hanya bisa dilakukan para mahaguru? Anak muda, apa yang baru saja Anda kembangkan? Seni bela diri macam apa itu? Kakek, kau bertanya padanya apa yang dia latih. Seni bela diri apa? Dia hanya pamer padaku. Selain senam irama, seni bela diri apalagi yang mungkin dia ketahui? Yuimin, jangan bicara omong kosong. Beri aku 10 juta dan aku bisa mengajarimu dan membantumu menyelesaikannya sekalian. Luka dalam bertahun-tahun. 10 juta? Kau benar-benar berani mengatakan itu? Kakek aku akan menelpon polisi. Tangkap penipu ini. Jantung dan paru terluka api membakar jantung. 5 racun diserang air sarang jantung. Sungguh omong kosong. Semakin kudengar semakin terdengar dukun palsu. Cepat pergi atau aku akan menelpon polisi. Kakek jangan biarkan dia menipumu. Masih muda namun tidak bekerja dengan benar. Mengapa belajar menipu dan mengakali? Dan bahkan mencoba menipu kita. Aku berlatih taekwondo kau tahu. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Memetik daun untuk melukai energi internal eksternal. Seorang ahli Minggin. Beri aku 50 juta. Aku bisa membantumu meningkatkan teknik kultivasimu dan mengobati luka dalammu yang bertahun-tahun. Kau bisa menunggu sampai setelah pengobatan selesai. Baru berikan uangnya padaku. Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Bagus. Jangankan 50 juta, bahkan 100 juta pun tidak masalah. Kalau begitu 100 juta. Apa? Kenapa kau menyesal? Tidak. Bolehkah saya bertanya dengan lancang adik muda? Siapa guru Anda? Begitu muda. Namun sudah menjadi ahli Mingjin. Kau tidak perlu tahu itu. Hari ini aku akan memberimu dulu resep untuk pengobatan tahap pertama. Untuk terlebih dahulu mengatasi setiap malam gejala sesak dada dan sensasi terbakar. Apakah kau membawa kertas dan pena? Apakah telepon tidak apa-apa? Ya, catat ini baik-baik. Danggui 3 kian. Fu pensi 2 kian. Su dihuang 5 kian. Sudah kau catat? Ya sudah ku catat. Baiklah, aku ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Jika kau punya masalah, hubungi aku kapan saja. Baiklah, terima kasih adik muda. Juga, putra saya besok pagi akan mengadakan pertemuan ramuan obat. Pada pertemuan itu akan ada berbagai ramuan obat langka dan berharga. Kultivasi tidak bisa kekurangan ramuan obat. Ketika saatnya tiba saya akan memberikan adik muda beberapa tambahan. Saya harap adik muda hormati kami dengan kehadiranmu. Ramuan obat. Bagus. Itu luar biasa. Mengenai besok, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput adik muda. Minjian kita tanpa diduga memiliki ahli Minjin muda seperti itu. Anda siapa? Grup Dingxiang kami ingin bekerja sama denganmu untuk supaya sumber ramuan obat Tiongkok kepadamu. Grup Dingxiang? Kau bercanda kan? Bagaimana mungkin? Grup Dingxiang adalah perusahaan herbal obat Tiongkok terbesar di negeri ini. Siapa yang berani meniru mereka? Besok di Grup Dingxiang, konferensi ramuan obat. Datang saja dan tanda tangani kontraknya. Baiklah, aku pasti akan pergi besok. Ibu, Grup Dingxiang ini ternyata menandatangani kontrak dengan kita. Kalau begitu perusahaan kita, bukankah akan segera melejit? Tepat sekali perusahaan kita terselamatkan. Ibu, konferensi ramuan obat oleh Grup Dingxiang pasti akan ada banyak tokoh industri besar yang hadir. Aku juga ingin hadir besok. Dengan begini aku bisa bertemu lebih banyak orang. Baiklah, bertemu lebih banyak orang akan baik untuk karier masa depanmu. Ya. Hei Chancing, ikutlah dengan kami besok ke perusahaan herbal obat. Kau bisa bertemu lebih banyak orang. Ibu, kenapa kau membiarkan dia pergi? Jika dia pergi, tidak ada yang mau bertemu dengannya. Suizhou, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bawa dia bersamamu besok. Jika aku membawanya, aku akan malu. Dan itu akan memengaruhiku nanti. Grup Dingxiang. Kecepatan mereka benar-benar cepat. Tidak perlu. Lihatlah keadaannya. Dengan dia yang seperti itu, dia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan seumur hidupnya. Diam, dia sepupumu. Aku akan pergi membujuknya lagi. Saudara Chen, kamu benar-benar luar biasa. Setelah menggunakan resepmu, aku merasa jauh lebih baik. Setiap hari ketika aku bangun, aku merasa segar dan bersemangat. Saat ini aku hanya mengeluarkan dingin dari dirimu. Kau menggunakan metode yang salah sebelumnya, yang menyebabkan lukamu menjadi lebih parah. Ada terlalu banyak energi dingin yang terakumulasi di tubuhmu. Dr. Gaduman. Mereka semua Dr. Gaduman. Dan mereka bahkan menyebut diri mereka dokter kelas dunia. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebagian kecil pengobatan Tiongkok. Kakek, Kak Chancing yang benar-benar luar biasa.
Kau sudah temui banyak dokter Tiongkok tradisional. Bukankah itu tidak berguna? Ya Tuan Chen masih yang paling mumpuni. Suizhou tetap yang paling mampu. Dia benar-benar bisa membawa kita masuk ke pameran bahan obat grup Dingxing. Lihatlah orang-orang itu. Masing-masing dari mereka adalah ketua perusahaan-perusahaan terdaftar. Dongxian teman dekat Wen Shuozhou. Benar jika bukan karena Suizhou. Bagaimana kita bisa masuk? Shenlam teman sekelas Wen Shuozhou. Grup Dingxing mengundang keluargaku. Jadi aku hanya mengajakmu untuk datang dan melihat sendiri. Fang Lu teman sekelas Wen Shuozhou. Grup Dingxing secara aktif mengundang. Feng Rou, mengapa kau tidak bicara? Kita semua teman sekelas. Tidak ada yang akan meremehkanmu. Karena tidak berpengalaman. Feng Rou, kau sangat penakut. Kenapa kau datang ke sini? Xiao Xian, kamu juga. Feng Rou tidak suka acara semacam ini. Kenapa kau membawanya ke sini? Ya, kesalahanku. Tanpa dia, bagaimana kemuliaanmu bisa ditunjukkan? Itu Chen Qing. Bagaimana dia bisa berada di sini? Suizhou ada apa? Tidak, bukan apa-apa. Dia pasti menyelinap masuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk? Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana jika grup Dingxiang tahu dan marah? Mereka mungkin tak mau kerja sama lagi dengan perusahaanku. Suizhou, apa yang kau lakukan? Chen Qing, apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Apakah aku bisa datang atau tidak? Aku khawatir itu bukan urusanmu untuk memutuskan, bukan? Jika bukan aku yang memutuskan, siapa lagi? Aku tidak membawamu ke sini. Siapa bilang untuk menghadiri pameran? Aku harus dibawa masuk olehmu. Bagaimana jika grup Dingxing mengundangku? Bagaimana mungkin grup Dingxing mengundang orang tidak berguna sepertimu? Kau pasti menyelinap masuk secara diam-diam. Kau terlalu ikut campur, bukan? Aku Kaisar Chen Qing bertindak sesukaku sepanjang hidupku. Mengapa aku perlu menjelaskan diriku padamu? Kau, tunggu saja. Halo. Namaku Chen Qing. Bolehkah aku berkenalan denganmu? Halo, nama saya Fang Rou. Itu dia. Dia menyelinap masuk. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Manajer umum grup Dingxing. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya undangan. Kau lihat, sudah kubilang dia menyelinap masuk. Tidak ada undangan. Maaf, keluar ke sebelah kanan Anda. Keluar. Meskipun saya tidak punya undangan, saya diundang masuk. Apakah aku diundang masuk oleh seseorang? Permisi, hanya teman-teman keluarga Shen kami yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa undangan. Tapi melihat pakaianmu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti teman keluarga Shen kami. Mungkinkah keluarga Shen Anda menilai orang hanya dari penampilan mereka? Terlalu banyak omong kosong, tangkap dia. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan langsung menyesalinya. Anak ini benar-benar berani. Dia bahkan berani menyelinap masuk ke grup Dingxing, konferensi bahan obat. Benar. Dan dia membuat pelayan keluarga Shen menyesalinya. Kurasa dia bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Masih berbicara keras di saat seperti ini. Manajer Xian, dia sama sekali tidak menghormatimu. Diam. Tunggu apa lagi, tangkap dia. Berhenti. Beraninya kau? Berani tidak menghormati tamu terhormatku. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu terhormatmu? Kau pikir kau siapa? Apakah giliranmu untuk bicara? Tidakkah kau lihat? Akulah yang membawa Tuan Chen masuk. Bawahanmu benar-benar tak lihat jelas kalau kamu yang membawanya masuk. Karena kau tidak bisa melihat, maka matamu tidak lagi dibutuhkan. Bawa dia keluar dan bereskan dia. Ampun, Nona muda. Ampun. Tuan Chen, saya masih punya banyak obat yang tidak dijual secara publik. Semuanya adalah barang langka. Energi spiritual yang langka benar-benar bisa memiliki energi spiritual. Palsu. Itu tidak berguna. Kamu tertipu lagi. Aku menghabiskan 10 juta untuk membeli ini. Ternyata itu palsu. Sungguh menjengkelkan. Ketika aku kembali, aku pasti akan membuatnya membayar. Bos dan ketua grup K. Guru Liu, tolong lihat yang ini milikku. Apakah ini asli? Ini barang bagus. Ada energi spiritual yang kaya di dalamnya. Ini adalah teratai salju langit khas. Aku menghabiskan 20 juta untuk mendapatkannya. Bisakah ini digunakan untuk memurnikan pil panjang umur? Pil panjang umur tidak mudah dimurnikan.
Aku sudah memurnikan begitu lama. Tapi aku hanya berhasil memurnikan 2 pil. Namun aku punya sesuatu di sini. Aku punya ginseng berusia 1000 tahun. Itu dibudidayakan olehku menggunakan energi spiritual. Itu sudah memiliki kesadaran spiritual. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan pil panjang umur. Itu hanya bisa memperpanjang hidup selama 1 tahun. Apakah kamu tertarik? Guru Liu ini, dia benar-benar punya beberapa trik. Namun, ini hanyalah akar lobak. Ini bahkan bukan ginseng. Energi spiritual di dalamnya terlalu tipis. Ini bahkan tidak bisa dianggap kultivasi. 1 tahun. Tertarik, sangat tertarik. Guru Liu, aku tidak bisa memberimu obat spiritual. Aku juga tidak mampu membeli pil panjang umur ini. Berikan aku ginseng berusia 1000 tahun ini. Sebutkan saja hargamu. Kultivasi Guru Liu menjadi semakin mendalam. Dia bahkan bisa mengolah obat-obatan spiritual. Ahli bernama Ming Jing itu. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan benda yang kubawa ini? Tidak, Lalu apa maksudmu menggelengkan kepala? saya tidak meremehkan barang yang Anda keluarkan. Saya meremehkan Anda sebagai pribadi, membawa akar lobak, dan berani keluar untuk menipu dan membohongi. Apa yang kamu tahu? Jangan bicara omong kosong di sini. Sebelum aku marah, keluar dari sini. Obat spiritual yang dikultivasi dengan energi spiritual, memadat dan tidak menghilang. Wangi tapi tak merebak. Obat spiritual macam apa milik Anda? Pernahkah kamu melihat obat spiritual? Benda berantakan macam apa ini? Xianjian, apakah kamu sengaja mencari seseorang untuk membuat masalah? Tidak. Tuan Chen, Guru Liu adalah murid dari Tuan Hamu dari keluarga Hong yang terpencil. Dia tidak mungkin memasukkan sesuatu. Sentua, mengapa kamu mengundang sembarang orang ke sini? Bukannya aku mengatakan ini, tapi bagaimana mungkin anak ini menjadi ahli Mingdian? Tepat sekali, dia hanya anak muda. Apakah dia mengerti hal-hal ini? Dan dia berani mempertanyakan Guru Liu. Yang Anda sebut obat spiritual, energi spiritualnya akan segera hilang sepenuhnya. Kita akan tahu apakah itu asli atau palsu sebentar lagi. Kamu bilang milikku ini bukan obat spiritual. Kalau begitu, lihatlah apa ini. Iblis. Seni menjinakkan iblis. Nak, kamu lihat itu. Inilah yang kubudidayakan menggunakan metode kultivasi abadi. Binatang roh yang kubesarkan takut sekarang kan? Kurasa anak ini ketakutan setengah mati. Ahli Ming Jin apa? Dia hanya anak bodoh. Tepat sekali. Guru Liu baru saja menunjukkan sedikit keahlian, dan itu membuat anak ini ketakutan setengah mati. Baru saja dia berbicara dengan sangat fasih, seolah-olah itu benar. Bentuk seni Gu yang paling rendah, dan Anda berani di depan saya, berpura-pura menjadi kultivator abadi. Baiklah, kalau begitu biarkan saya tunjukkan kepada Anda, apa itu seorang kultivator abadi sejati. Sebuah pikiran memunculkan bunga, menguasai dunia. Suara apa itu? Raungan naga. Itu adalah raungan naga. Naga sungguh ini sudah abad ke-21. Dan masih ada yang membuat lelucon seperti ini. Ya, ini abad ke-21. Kita harus bicara tentang sains. Aku dengar kakakku membicarakannya. Hanya kultivator abadi yang bisa memanggil naga sejati. Tapi ratusan tahun telah berlalu, dan tidak ada kultivator abadi yang muncul. Itu benar. Mari kita keluar dan lihat. Baiklah, ayo pergi. Benar-benar ada naga. Sihir abadi. Ini adalah sihir abadi. Apakah aku bermimpi? Inilah yang saya sebut abadi. Seorang abadi dapat membelah matahari, bulan, dan bintang. Dan hidup selama surga. Dan sebenarnya Anda ini apa? Seorang praktisi heterodoks. Tapi Anda berani sebut diri kultivator abadi di depanku. Anda adalah seorang guru. Lalu, mengapa Anda tidak nyah? Ya, Tuan Chen, Liu yang adalah murid dari keluarga Hong yang terpencil. Guru besar Hongwu. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, bukankah itu akan menimbulkan masalah nanti? Jangan khawatir. Mulai sekarang setiap kali dia melihat saya, dia pasti akan memuja saya sebagai dewa. Guru Chen, bisakah kamu menjual bunga spiritual ini kepadaku? Guru Chen, aku buta tadi dan meremehkanmu. Jual bunga ini padaku. Bagaimana kalau 50 juta? Hanya 50 juta. Aku akan menawarkan 100 juta. Guru Chen, aku akan menawarkan 200 juta. Ada naga di sini. Chen Qing. Kenapa dia ada di sini? Shen Tua, pendiri grup Dingsheng. Dia benar-benar datang ke konvensi ramuan obat juga. Di dalamnya ada semua tokoh besar industri. Masing-masing bernilai lebih dari 1 miliar. Apakah orang-orang ini gila? Menghabiskan 200 juta
untuk membeli beberapa bunga biasa. Di mana bunga ini dipetik, aku akan ambil sekeranjang penuh untuk dijual. Bunga di tangan Chancing bernilai 200 juta. Tidak untuk dijual. Bulu Chen, kalau begitu ketika kamu mengolah yang berikutnya, kamu harus menjualnya kepadaku. Dan aku juga mau satu. Aku bisa bayar deposit 50 juta dulu. Aku juga mau satu. Bukankah ini? Bunga spiritual. Jadi kau merangkak naik ke grup Dingsheng karena nona muda tertua. Itu semua didasarkan pada penipuan dan tipu daya. Chancing, kau benar-benar mengesankan. Penipuan dan tipu daya. Kau bahkan menipu grup Dingsheng. Bunga spiritual apa? Apa kau pikir kau sedang berkultivasi abadi? Dan ada juga bunga spiritual. Untuk Anda. Berikan padaku. Aku tidak mau. Ini bermanfaat. Untuk kesehatan baby, Anda bisa bawa kembali untuk diseduh jadi teh. Untuk memulihkan tubuh Anda. Cepat ayo pergi. Cepat ayo pergi. Cepat ayo pergi. Sentua ingin menghabiskan 200 juta. Bunga sungguhan. Dan kamu hanya memberikannya begitu saja. Anak ini. Orang macam apa dia sebenarnya? Sangat mengesankan. Menghabiskan 200 juta untuk menggoda seorang gadis. Bagaimana dia tahu? Kesehatan ibuku tidak baik. The film was translated Bahkan and jika itu, narrated by koleksi ramuan obat Media. grup Dingsheng. Tidak banyak. Ramuan spiritual. Sepertinya ketika saya punya waktu, saya harus kunjungi sendiri beberapa tempat menguntungkan untuk melihat apakah ada ramuan spiritual. Guru Chen mohon tunggu sebentar. Ada apa? Kunci ini adalah untuk salah satu milik Tuan Besar, Villa Danau Gunung. Dia pada dasarnya tidak pernah ke sana. Villa Danau Gunung. Ya, setelah pengobatan pertama, Tuan Besar merasa sangat puas. Seharusnya merasa, jika dia tidak memberimu sesuatu, dia tidak akan merasa tenang. Tolong Anda harus menerimanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Saya akan kembali bersama keluarga saya. Kalau begitu mohon jaga diri. Ibu, besok aku pergi dengan teman sekelas ke Danau Wangyu untuk main. Aku akan pulang terlambat. Pergi keluar untuk bermain. Dia meneleponmu setiap hari. Apakah teman sekelas laki-laki itu ikut juga? Ada yang lain juga. Sahabat-sahabatku juga ikut. Kalau begitu ajak sepupumu bersamamu. Tidak, kenapa aku harus membawanya? Dia sudah cukup menyebalkan. Dan dia pembohong yang hebat. Chancing, bukankah kau bilang grup Dingsheng memberimu villa? Kenapa kau belum pindah? Kenapa kau masih tinggal di rumah kami? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu, kita harus menjauhi Chancing. Kalau tidak, ketika grup Dingsheng bereaksi dan memenjarakannya, jangan sampai kita ikut terseret. Cukup, biarkan sepupumu pergi bersamamu. Kalau tidak, kamu juga tidak akan pergi. Chancing, Ya, besok kamu bantu awasi Suizhou dengan teman sekelas laki-lakinya di sana. Aku takut dia akan ditipu tanpa menyadarinya. Gadis itu sudah dimanjakan. Dia berbicara tanpa berpikir. Jangan dimasukkan ke hati. baiklah. Kalau begitu besok saya akan pergi bersamanya. Ya, biar ku beritahu sesuatu. Jangan berani-berani kau membawa cara curangmu, menipu teman sekelas dan permalukan mereka hari ini. Kalau tidaknya dari sini sekarang juga. Kenapa Feng Rou ada di sini juga? Xiao Xian, kamu juga. Mengapa kamu membawanya lagi? Kali ini, dia bersikeras datang sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Seperti labu yang diam. Kamu bahkan tidak bisa bicara, dan kamu bahkan tidak bisa tersenyum. Terima kasih. Bukan apa-apa. Berterima kasih padaku untuk apa? Jangan bilang bunga itu benar-benar menjadi bunga roh dan menyembuhkan penyakit ibumu. Itu menggelikan. Tapi kalian berdua, kalian benar-benar sangat cocok. Keduanya seperti labu yang diam, tak bisa bersuara lama. Berhenti berkelahi. Bukankah itu Xiang Rui dan kelompoknya? Benar-benar terlihat seperti itu? Ayo cepat periksa. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Hentikan sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Gadis ini cukup bagus. Silakan coba panggil polisi. Mari kita lihat, apakah mereka bisa Fik yang bawahan Bai Suitai. menangkapku. Chancing, cepat pergi bantu Xiang Rui dan kelompoknya. Mengapa kamu begitu pengecut? Xiang Rui tuan muda Wanyuan Real Estate. Kamu bahkan tidak bertingkah seperti pria. Cepat datang selamatkan kami. Wang Ximing tuan muda Ganjian Real Estate. Aku akan memberimu 10.000 yuan. Cepat pergi. Awalnya aku ingin bersikap halus seperti orang berbudaya. Tapi aku tidak bisa bersikap halus.
Kita semua orang kasar. Apa yang perlu dibicarakan tentang kehalusan? Tak ada yang lebih seru dari wanita di ranjang. Bai Suotai, Presiden Asosiasi Bai. Siapa bilang kamu hanya bisa bersenang-senang dengan wanita di ranjang? Kurasa di sini saja sudah cukup bagus. Hanya seorang pengecut. Aku baru saja menyuruhmu untuk membantu kami. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu hanya menatap kosong? Mengapa saya harus membantu Anda? Kamu. Aku akan bereskan urusan denganmu nanti. Biar aku beritahu kamu. Kamu tamat. Berani memukulku di kota Binjian. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup di sini lagi. Apa kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Biar aku beritahu kamu. Wanggang dari Gangjian Real Estate. Wanggang dari Gangjian. Ketika ayahmu melihatku, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti yang kamu lakukan. Kamu bicara besar sekali. Apa kamu tidak takut lidahmu terkilir? Siapa kamu? Bai Suotai dari Asosiasi Bai. Kamu Bai Suotai. Bai Suotai dari Asosiasi Bai. Bos besar yang mengendalikan dunia legal dan ilegal. Kenapa dia ada di sini untuk bersenang-senang? Baiklah, mengingat ayahmu pernah bersulang denganku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tinggalkan saja keempat orang itu. Dan kami akan bersenang-senang dengan mereka. Bagaimana kalau masing-masing dua? Baiklah, kamu pilih duluan. Aku mau. Dua orang ini. Kau benar-benar tahu pilih dua yang paling cantik. Kita bisa bertukar nanti. Sekarang pergi. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Apa kamu masih mau mengamati di sini? Tidak, bukan begitu. Ini pacarku dan teman-teman sekelasku. Bisakah, pacar? Yang mana pacarmu? Aku pacarnya. Seorang pacar itu bagus. Aku paling suka pacar orang lain. Aku sudah berubah pikiran. Kalian semua tetap di sini, jangan pergi. Aku akan mengajarimu secara gratis. Bagaimana kalau belajar beberapa teknik? Ayo, cepat suruh pacarmu mendekat. Berpose. Biar kulihat. Bos Bai. Hari ini kami yang salah. Kami seharusnya tidak menyinggungmu. Anda adalah senior. Tolong biarkan kami pergi. Aku sudah mendiskusikannya dengan teman-temanku. Cara bermain. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Cepat. Itu saja. Tidak, aku tidak mau. Xiaolai. Kenapa kamu tidak pergi saja? Hanya satu kata dari Bos Bai. Perusahaan ayahku bisa bangkrut. Aku sudah mendukungmu begitu lama. Sudah waktunya kamu membalasku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kamu juga kemari. Tidak buruk. Hari ini, kamu masih memakai stoking hitam. Sangat merangsang. Apa yang harus kita lakukan, Zhang Rui? Aku juga tidak tahu. Kita tak mampu menyinggung Bos Bai dari Asosiasi Bai. Kenapa kamu tidak pergi juga? Kau tak akan kehilangan sepotong daging pun. Kamu. Saya tidak peduli dengan yang lain. Tapi Anda tidak boleh menyentuh kedua orang itu. Apa kamu mau mati? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bos Bai ingin bersenang-senang. Biarkan dia bersenang-senang dengan mereka. Bos Bai, bukankah begitu? Kamu ini apa? Dan dua orang ini tidak boleh disentuh. Aku akan menyentuh mereka, lalu kenapa? Sekarang bukan waktumu pamer kemampuan. Anak bodoh. Jika dia berani menyentuh Bos Bai, dia mati. Jangan khawatir. Pergi tunggu saya di sana. Agar Anda tidak terciprat darah. Kalau begitu hati-hati, aku akan menunggumu. Baiklah. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Aku tidak mau dia berdiri dan berbicara kepadaku. Serang. Sekarang. Bisakah saya berdiri di sini dan berbicara dengan Anda sekarang? Pergi. Berhenti. Kamu memukul orang-orangku. Dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kau benar-benar pikir cuma karena tahu sedikit kungfu amatir. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini hari ini. Jika kabar ini tersebar, bagaimana aku Bai Suotai? Bagaimana aku bisa bertahan hidup di Binjian? Kamu pasti mati. Kamu berani memprovokasi Bos Bai? Bos Bai, kami tidak mengenalnya. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian semua kembali dulu. Jika Anda tidak ingin pergi itu, juga tidak masalah. Hanya dengan beberapa orang tak berarti ini. Berurusan dengan mereka tidak akan memakan banyak waktu. Memang itu tidak akan memakan banyak waktu. Karena kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Guru Huang akan segera tiba di sini. Guru Huang datang. Itu benar-benar hebat. Guru Huang adalah ahli energi dalam. Tidak akan lama lagi dia akan menjadi ahli Mingjin. Dia bahkan bisa mengundang guru seni bela diri.
Ayahku memberitahuku, guru seni bela diri ini tidak mudah didapatkan. Tak bisa pekerjakan mereka dengan uang. Dan siapa ayahmu? Ayahku adalah bos Wanyun Real Estate. Xiaoxiang. Jadi ini Xiaoxiang dari Wanyun. Kita pernah makan bersama sebelumnya. Ya, ayahku selalu bilang. Itu semua berkat perhatian bos Bai. Bisnis keluarga kami bisa tumbuh sebesar ini. Ayahmu juga cakap. Tidak. Apakah dia pacarmu? Tidak, aku belum setuju. Kalau begitu nanti, maukah kau bergabung dengan kami untuk bersenang-senang? Aku tidak keberatan. Bisa bermain dengan bos Bai. Itu adalah keberuntungan baginya. Aku pergi. Dia mau pergi lihat siapa berani hentikan. Dengarkan penjelasanku. Suesho, Aku mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Jika tidak ada yang lain, saya juga akan pergi. Mau pergi? Terlambat. guru Huang Anda akhirnya tiba. Wang Liu seorang ahli energi internal. Apakah kamu yakin itu, berandalan muda ini? Dia orangnya. Dia langsung menjatuhkan. Pengawal saya yang paling tangguh. Nah, dari garis keturunan mana kamu berasal? Mungkin tuanmu dan aku bahkan berteman. Anda tidak layak untuk tahu. Sungguh arogan. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Hari ini aku akan lihat apa yang benar-benar kamu mampu lakukan. Sangat kuat. Seperti diharapkan, sungguh menakjubkan. Jadi seperti ini guru energi dalam itu. Ini hampir seperti efek khusus. Hei, kenapa dia hanya berdiri terpaku di sana? Bukankah dia sangat sombong barusan? Dia pasti ketakutan setengah mati. Keterampilan kecilnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan guru besar energi dalam? Apakah aku salah lihat? Ini adalah seni abadi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini dilakukan? Pergi. Apa yang terjadi padaku? Guru Huang kalah. Apa sebenarnya itu barusan? Seni abadi, bahkan guru energi dalam, bukan tandingannya. Seni bela diri di bumi terlalu lemah. Bahkan kultivator abadi yang paling lemah. Tidak bisa Anda bandingkan. Anak muda, kamu menyergapku. Kamu tidak punya etika bela diri. Aku tidak memperhatikan barusan. Aku tidak menghindar. Guru Huang, itu adalah seni abadi barusan. Seni abadi. Seni abadi apa? Mungkinkah dia seorang abadi? Benarkah Guru Huang? Aku baru saja melihat rumput di tanah. Semuanya berubah menjadi pedang. Sungguh omong kosong. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bai Suetai, seseorang membayar untuk membunuhmu. Hari ini aku di sini untuk mengambil nyawamu. Guo Chuan seorang guru anjing. Huang Liu juga ada di sini. Tepat pada waktunya untuk berurusan denganmu juga. Kamu adalah guru anjing dari keluarga Hong yang terpencil. Wu Chuan, Kau mengenalku, Bai Suetai. Seseorang membayar 10 juta untuk membeli nyawamu. Akankah kau menyelesaikannya sendiri? Atau haruskah aku melakukannya secara pribadi? Guru Guo, siapa yang ingin membeli nyawaku? Aku akan membayar 20 juta untuk membelinya kembali. Jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membelinya kembali. Aku mengerti. Sebaiknya kau memilih cara untuk mati. Aku tidak mau mati. Guru Huang, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Guru Guo, tolong beri aku sedikit muka, dan biarkan Bos Bai pergi. Biarkan dia memberimu 20 juta. Kau ini apa? Hanya sepotong sampah, dan kau berharap aku memberimu muka. Tidak, tolong jangan. Jangan bunuh aku. Beri saya 50 juta. Dan saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Dari mana datangnya berandalan muda ini? Omongan besar sekali. Jika aku membunuhnya sekarang, bisakah kau menghentikanku? Baiklah. Aku akan memberimu 50 juta. Betapa beraninya. Sepertinya aku Guo Chuan sudah lama tidak bergerak. Jadi kau tidak tahu metodenya.
Ini adalah energi yang diskriminalisasi. Mengubah Ki menjadi sen. Bagaimana ini mungkin? Di usia semuda ini, memiliki kekuatan sebesar ini, Anda adalah guru besar alam transformasi. Anda adalah guru besar muda. Guru, tolong ampuni saya gagal mengenali guru hebat. Saya buta, tolong biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tanyakan apalagi satu. Aku akan menjawab 10 bahkan ratusan. Anda dari keluarga Hong yang terpencil. Ya, Apakah keluarga Hong yang terpencil itu sangat kuat? keluarga Hall yang tertutup keluarga seni bela diri kuno. Itu telah diwariskan hingga hari ini. Itu sangat kuat. Sekarang ia memiliki banyak ahli seni bela diri. Lalu siapa yang paling kuat? Dan siapa guru Anda? Yang paling kuat adalah kepala keluarga Hong. Dia adalah ahli tingkat guru besar. Sebagian besar anggota keluarga Hong menjadikannya sebagai guru mereka. Dia juga guru kami. Guru besar seni bela diri. Menarik. Bisakah Anda memanggilnya kemari? Aku. Ini. Keluarga Hong memiliki ratusan murid. Kekuatanku tidak berarti. Tidak layak disebut. Aku. Namun aku dengar. Pemimpin sekte akan datang ke Huaxia beberapa hari lagi. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Sepupumu terlalu kuat, baru saja satu orang menjatuhkan. Begitu banyak pengawal, itu membuatku takut setengah mati. Apa gunanya bisa berkelahi? Bisakah perkelahian menyelesaikan masalah? Aku ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Sepupumu, bisakah dia mengalahkan Guru Huang itu? Tentu saja dia tidak bisa. Tidakkah kamu dengar mereka bilang, Guru Huang itu adalah seorang guru seni bela diri? Dia terdengar sangat kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembali dan melihatnya? Lihat apa tidak ada apa-apa. Si tak berguna itu pasti sudah tamat. Mari kita tonton dari kejauhan. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, kita akan segera lari. Aku sebenarnya juga ingin kembali dan melihat. Untuk melihat, apakah sepupu Susho yang pengecut itu dipukuli sampai mati. Aku juga ingin pergi melihat. Baiklah, jika kalian semua berkata begitu. Kalau begitu mari kita pergi lihat. Ayo pergi. Apa-apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berlutut? Siapa yang berdiri? Apakah itu Cancing? Tidak mungkin. Sepupumu mengalahkan mereka semua kan? Suisou, dia terlalu luar biasa. Kita tidak salah lihat kan? Itu Bos Bai. Bagaimana mungkin dia berlutut kepada seseorang? Kita pasti salah lihat. Kamu terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu cara menipu orang. Kurasa dia pasti sudah menipu kelompok orang itu lagi. Menjadi sesuatu. Ayo cepat pergi. Kalau tidak begitu mereka menyadari apa yang terjadi, akan terlambat untuk pergi. Suizou, sepupumu benar-benar pandai menipu orang. Dia benar-benar punya bakat untuk itu. Terakhir kali dia bahkan berbicara tentang bunga spiritual. Dan begitu banyak orang mempercayainya. Aku tertawa terbahak-bahak. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Guru, mengenai keluarga Hong yang tersembunyi, aku sudah memberitahumu hampir segalanya. Tolong ampuni nyawaku dan biarkan aku pergi. Saya menerima pembayaran Bai Suetai. Jadi tentu saja saya harus membantunya membereskan Anda. Tidak, Guru. Ampuni nyawaku, kumohon. Kau melumpuhkan kultivasi seni bela diri internalku. Bukankah kau akan membunuhku? Bunuh aku kalau begitu. Bolehkah aku menanyakan nama guru? Terima kasih guru, karena telah menyelamatkanku. Aku akan memberimu 50 juta nanti. Ingat nama saya. Kaisar Chen Qing. Jem. Kaisar Chen Qing. Ini adalah Villa Danau Gunungs. Bernilai 2 hingga 300 juta yuan. Tempat ini tidak memiliki jejak energi spiritual. Jauh lebih rendah dari rumah abadi Kaisar Qing. Namun, tempat ini masih bisa dianggap sebagai tempat untuk menetap. Dengan tambahan susunan energi spiritual ini, tempat ini juga akan dianggap sebagai tanah harta geomantik dan dapat membantuku dalam kultivasiku. Setelah menjelajahi jalanan barang antik sepanjang hari, aku akhirnya menemukan sepotong segel giok yang mengandung kekuatan spiritual. Mari kita coba untuk melihat apakah kita bisa menempa artefak sihir pertama di bumi. Ini seharusnya rumah Van Roukan. Benar-benar tidak banyak berubah dari yang kuingat. .
Kau, kenapa kau di sini? Aku datang untuk mencarimu. Dan juga untuk The melihat film was bagaimana kesehatan translated Bibi. and Bolehkah aku masuk? narrated by M. Di dalam agak berantakan. Tidak apa-apa. Masuklah. Minumlah air. Terima kasih. Obat yang kuberikan padamu terakhir kali. Apakah sudah kamu berikan kepada ibumu? Seng Suyu, ibu dari Fangro. Ibuku meminumnya. Efeknya sangat bagus. Aku akan mengantarmu menemuinya. Baiklah. Terima kasih. Setelah meminum air yang direndam dengan ramuanmu, warna kulitnya jauh membaik. Ramuan itu mengandung terlalu sedikit energi spiritual. Itu hanya membantu Bibi, sekadar mengatur tubuhnya. Itu tidak terlalu berefek. Ini terutama karena kamu merawatnya dengan baik. Aku akan pergi melihat. Baiklah. Tuan Tanah, Tuan Tanah Fangro. apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tanah, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tidakkah kau tahu apa yang kulakukan? Aku sudah memberitahumu. Selama kau menghabiskan 1 malam denganku, kau tidak perlu membayar sewa lagi. Apa? Bukankah aku baru saja membayar sewa 2 malam yang lalu? Uang sewa yang baru saja kau bayar 2 hari yang lalu adalah untuk bulan ini. Sekarang yang kuminta kau bayar adalah sewa bulan depan dan sewa bulan lusa. Totalnya adalah 6.000 yuan. Cepat bayar. 6.000. Bukankah kau bilang itu 2.500 sebulan? Harganya sudah naik. Jika kau ingin tinggal di sini, tinggallah di sini. Jika tidak, maka keluar. Ibumu yang dalam kondisi vegetatif merusak feng shui rumah ini. Aku bermain kartu setiap hari dan aku kalah setiap hari. Paman Wang, aku akan pindah dalam beberapa hari. Pindah dalam beberapa hari. Pindah sekarang juga. Jika kau tidak mau pindah, tidak apa-apa juga. Cepatlah. Bersihkan dirimu dan tunggu aku. Aku mengerti. Pantas saja kau terus menolakku. Jadi, seseorang telah memberimu nutrisi. Kau ingin menjadi seorang wanita dan masih mempertahankan reputasimu. Dasar wanita jalang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Membayar sewa. Bukankah kau pacarnya? Bayar sewanya. Aku jelas baru membayarnya 2 hari yang lalu. Baru saja dibayar. Uang sewa yang kau bayar 2 hari yang lalu adalah untuk bulan ini. Yang kukumpulkan sekarang adalah sewa untuk 2 bulan ke depan. Cepat bayar. Kamu mau uang kan? Kalau begitu lihat yang di sana. Apa itu? Emas. Ini yang kutaruh di luar. Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku tidak akan menyewakan rumah ini padamu. Bukankah ini batu bata? Kenapa dia bilang itu emas? Mungkin dia minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Kau, aku akan pergi ganti baju. Ada tikus. Jangan takut, tikusnya sudah pergi. Aku sedang ganti baju. Kau keluar dulu. Dua atau 3 kali lagi. Dan dia seharusnya bangun. Kultivasiku masih terlalu rendah. Seni panjang umur Kaisar Qin. Aku baru mencapai tingkat pertama. Aku baru saja memberikan Bibi beberapa perawatan. 2 atau 3 kali lagi. Dan dia seharusnya bangun. Kau, bagaimana kau merawatnya? Dia benar-benar jauh lebih baik. Aku mengisi kembali sebagian energi vital Bibi. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu pernah membantuku sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai balasanku padamu. Kapan aku pernah membantumu? Apakah kamu percaya pada kehidupan masa lalu?
Di kehidupan masa laluku perusahaanku bangkrut, keluargaku hancur, dan aku kehilangan semua orang. Hanya kamu, selalu mengulurkan tangan membantuku, dan selalu berada di sisiku. Selain itu, untuk membantuku, kamu bahkan mengorbankan dirimu sendiri. Cerita yang kau ceritakan ini cukup menarik. Di kehidupan masa laluku kamu melindungiku. Di kehidupan ini, biarkan aku melindungimu sampai akhir waktu. Bahkan, jika ada 1000 rintangan, aku akan menebasnya dengan satu pedang. Lin Fei, Sungguh kehadiran yang mendominasi. seseorang dari keluarga Yun. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Kau, ada apa? Aku masih ada urusan. Jadi aku akan pergi dulu. Hari ini. Terima kasih banyak. Beberapa hari ke depan ini, perhatikan Bibi baik-baik. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Anak ini benar-benar mencari mati. Dia bahkan berani mendekati wanita bos. Mungkinkah aku ketahuan? Seharusnya tidak. Dari jarak sejauh ini, dia tidak punya pandangan jauh. Bagaimana mungkin dia menemukanku? Kau siapa kau? Kamu tidak mengingatku. Tapi aku mengingatmu. Kenapa kamu menatap Fang Rou di sini? Siapa kau, bagaimana kau menemukanku? Berhenti bicara omong kosong. Aku bertanya kenapa kamu menatap Fang Rou. Aku juga tidak tahu. Tuan muda kami menyuruhku mengawasinya. Jadi aku mengawasinya. Tuan muda. Yunlong. Bagaimana kau tahu nama tuan muda kami? Di kehidupan masa laluku, Yunlong kamu hancurkan dan bunuh keluargaku. Aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini, kita akan bertemu secepat ini. Siapa kau? Beranikah kau meninggalkan namamu? Kaisar Chen Qing. Hei Chan Qing, nanti kamu ikut aku ke perusahaan. Untuk berkenalan dulu, sudah aku bilang. Dia datang ke rumah kita, hanya untuk bekerja di perusahaan kita. Dan kamu bilang tidak. Bibi, aku tidak perlu bekerja untuk saat ini. Selain itu, aku ada urusan lain yang harus dilakukan nanti. Ini bukan tentang pergi bekerja. Aku hanya akan mengajakmu berkeliling perusahaan. Untuk membiasakan diri dengan situasi terlebih dahulu. Kesampingkan dulu apa yang harus kamu lakukan nanti. Ibu kamu tidak perlu repot-repot dengannya. Dia sangat mampu. Mengapa dia perlu bekerja di perusahaan kita? Dia bisa dengan mudah bekerja di grup Dingxing. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Nanti kamu ikut aku ke perusahaan. Baiklah. Apakah kamu melihatnya? Ini perusahaanku. Hanya apa yang kamu pegang di tanganmu sendiri. Yang benar-benar milikmu. Mengandalkan tipu daya dan muslihat. Kamu akan berakhir tanpa apa-apa cepat atau lambat. Kamu bahkan mungkin masuk penjara. Apa yang kamu bicarakan? Chen Qing, jika kamu ingin bekerja, datanglah ke perusahaan kami. Departemen Inspeksi. Departemen ini, pekerjaannya relatif mudah. Dan kamu bilang kamu tidak membawanya untuk bekerja. Bibi, aku benar-benar tidak butuh pekerjaan. Ibumu memintamu datang. Hanya ingin aku membimbingmu. Suizu berbicara tanpa berpikir. Jangan dimasukkan ke hati. Jika kamu datang bekerja di perusahaanku, aku masih bisa menjagamu sedikit. Perusahaan ini hampir bangkrut. Pekerjaan apa yang ada untuk dilakukan? Tang Jianfei, ketua grup Pak. Ketua Lin, kau menjadi semakin cantik setelah beberapa hari. Benar-benar penuh pesona. Ini pasti putrimu Sui Shou kan? Sayang, ketika kau masih kecil, paman di sini bahkan pernah menggendongmu. Sekarang kau sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang anggun. Sangat bagus, sangat bagus. The film was Tang translated Jianfei, and narrated kamu adalah by orang yang Em lebih tua dari Sui Shou. Di depan seorang anak. Tolong jaga ucapanmu. Ketua Lin, Anda bercanda. Apa yang tidak sopan dari bahasaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku dengar bahwa Ketua Lin menandatangani kontrak dengan Ding Sheng? Aku ingin lihat bagaimana Ketua Lin memiliki kemampuan sehebat itu untuk bisa menandatangani kontrak dengan Ding Sheng. Sungguh mengesankan. Apakah kamu melihatnya? Jika kamu sudah melihatnya, pergilah. Kau terlalu membanggakan diri. Kau menandatangani kontrak dengan Ding Sheng. Sungguh lelukon. Siapa yang akan percaya itu? Kita memang menandatangani kontrak dengan grup Dingxing. Kau pikir aku tidak tahu? Sebenarnya, kau hanya menyebarkan informasi palsu untuk membuat kami berpikir. Kau menandatangani kontrak dengan Ding Sheng agar aku akan menyanjungmu dan memberimu barang. Apa kau menganggap kami bodoh? Ketua Lin, sebenarnya kau hanya punya sosok yang bagus. Terawat dengan baik bukan? Itu tidak buruk. Tapi selain poin ini, siapa lagi yang akan melirikmu? Ketua Lin, perusahaan kecil dan bangkrut itu dengan keuntungan tahunan hanya beberapa juta.
Bagaimana mungkin grup Dingxiang tertarik padamu? Jangan sentuh aku. Lingkur, kau harus lebih realistis. Ikuti aku dan aku jamin kau akan menjalani hidup mewah dan kesenangan. Di masa depan, ketika perusahaan kita bekerja sama lagi, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Maka Xue Zhou akan masih memiliki ayah untuk menjaganya. Menjijikkan, aku benci. Halo, Tuan Chen, Anda di mana? Saya akan datang menjemput Anda. aku di perusahaan bibiku. Baiklah, saya akan segera ke sana. Mohon tunggu sebentar. Baiklah. Bibi, aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Siapa yang menelepon? Shenhu menelepon. Bibi, sebelum aku pergi, apakah kamu perlu aku membantumu menyingkirkan lalat pengganggu ini? Shenhu meneleponmu? Tidak bisakah kau berakting sedikit lebih meyakinkan? Tapi aku hampir mempercayainya. Tang Jianfei, ini perusahaanku. Tolong segera pergi. Kalau tidak, aku akan meminta petugas keamanan mengawalmu keluar. Hei, aku ingin lihat, apakah penjaga keamanan perusahaanmu bisa mengatasiku? Disewa seharga 1 juta, guru Muay Thai. Kamu, Lingkur, jangan membuat begitu banyak trik baru. Kita bisa menyimpan trik-trik ini untuk di kamar tidur. Sebelum aku pergi, aku akan tetap membantumu membersihkan sampah ini. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Kau bocah, beraninya kau memukulku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tangkap dia, bunuh dia. Chen Qing lari cepat. Kedua orang itu, keduanya adalah guru Muay Thai. Mereka pernah membunuh orang di ring. Tidak apa-apa, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Terakhir kali Chen Qing menjatuhkan pengawal bos baik dengan satu gerakan. Tapi kedua orang ini sama-sama guru Muay Thai. Siapa suruh dia begitu hebat? Beraninya dia menyerang lebih dulu. Kau bocah, kau mati. Kau bocah, tunggu saja. Lumpuhkan kedua lengannya untukku. Begitu mahir berkelahi. Kamu baru saja bilang, kamu ingin melumpuhkan kedua lenganku. Tidak. Tidak, saya tidak mengatakan itu bukan saya. Kamu bilang kamu akan melumpuhkan kedua lenganku. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kedua lenganmu juga. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Pelayan Shen, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa sebelum Anda datang, agar saya bisa menjemput Anda? Saya tidak akan berani. Anda adalah bibi Tuan Chen. Bagaimana saya berani membiarkanmu menjemput saya? Kepala pelayan Shen dari grup Dingxiang. Tuan Chen, Pang Jianfei ini belum menyinggung Anda, bukan? Dia tidak menyinggungku. Hanya saja dia mengganggu bibiku. Jadi aku melumpuhkannya, kedua lengannya. Pang Jianfei, kau punya nyali. Tuan Chen, mohon tenang saja. Mulai sekarang Binjian, tidak ada perusahaan yang akan memiliki kerjasama dengannya. Tidak, kepala pelayan Shen. Saya mohon pada Anda. The film Tuan was Chen, mari kita pergi. translated and Tuan tua narrated masih by di rumah. Ann Media. Menu NDGI. Baiklah. Bibi, aku akan pergi sekarang. Ibu, jangan biarkan Chen Qing menipumu. Dia mengandalkan penipuan dan muslihat untuk mendekati grup Dingxiang. Jika dia terbongkar nanti, itu pasti akan melibatkan kita. Dan Dingxiang tidak akan bekerja sama dengan kita lagi. Tapi pernahkah Anda berpikir, alasan Dingxiang bekerja sama dengan kita? Semuanya karena Chen Qing. Tapi ibu, Chen Qing menipu orang. Bagaimana mungkin dia seorang guru? Jika grup Dingxiang mengeksposnya, apa yang akan kita lakukan saat itu? Guru siapa yang guru? Tidakkah kamu dengar barusan? Kepala pelayan Shen memanggil Chen Qing, Guru Chen. Tepat sekali, jenis guru yang meramal nasib. Chen Qing bisa meramal. Aku tidak tahu, mungkin itu maksudnya. Bagaimanapun kita harus menjaga jarak darinya. Kalau tidak, dia akan merugikan kita cepat atau lambat. Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya akan membicarakannya dengannya nanti. Saat ini semuanya tentang sains, di mana ada guru. Apa gunanya jika dia pandai berkelahi? Bisakah dia mengalahkan pistol? Dia hanyalah seseorang yang pakai tangannya saja. Seorang berandalan tak berotak. Biarkan saja. Kedua dokter ini melihat. Mereka jelas lebih dapat diandalkan daripada Chen yang ayah temukan. Aku bahkan belum berbicara denganmu. Terakhir kali aku memperkenalkanmu pada Guru Chen. Kemana kamu pergi? Tidakkah kamu melihat kekuatan ilahi Guru Chen hari itu? Ayah terobsesi. Itu semua adalah trik sulap. Tidak ada yang namanya seni abadi. Tepat sekali, Tuan Tua.
kamu pasti telah tertipu. Dokter Sun, Bahkan, jika dia dokter kesehatan Tiongkok, dia hanya melakukan akupunktur dan pijat telinga. Tepat sekali. Saya belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Dokter Jacek. Dan saya belum pernah mendengar tentang obat mujarab apapun. Kau, hati-hati jangan sampai tertipu olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mungkinkah apa yang kulihat itu palsu? Apakah kamu mengatakan bahwa mataku rabun dan aku pikun? Tuan tua, tidak bukan begitu. Kalau begitu mari kita tunggu Tuan Chen tiba sebelum kita membahasnya. Mari Tuan Chen. Silakan. Guru Chen, kamu akhirnya tiba. Aku tidak keluar untuk menyambutmu secara pribadi. Mohon maafkan The film aku. was translated Tidak masalah. and narrated by M Media. Jadi ini Guru Chen. Dia hanyalah anak kemarin sore. Kamu bilang dia mengerti pengobatan. Bahkan, jika dia mulai belajar di dalam rahim, dia belum tentu menguasainya. Tepat sekali. Keterampilan medis apa yang dimiliki seumur itu? Kau pasti telah ditipu olehnya. Ayah, anak ini, apakah dia yang ayah panggil? Tuan Chen, jangan minum obat itu. Saya akan membuangnya untuk Anda nanti. Jangan merusak kesehatanmu dengan meminumnya. Kalian semua. Apa yang kalian semua katakan? Aku melarangmu untuk tidak menghormati Guru Chen. Nak, kau punya banyak nyali. Berani menipu keluarga Shenku. Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa Binjiang ini milik keluarga Shenku, wilayah, dan kau, Shenhu, orang tua ini tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kau juga tidak bisa. Kau bahkan mengundangnya. Apakah dia bahkan lebih tua dari cucumu? Kau. Bocah, cepat berlutut, bersujud dan minta maaf pada ayahku. Akui bahwa kau seorang penipu. Kalau tidak aku akan membuatmu dikirim ke penjara. Shen tua telah kau buat marah hingga darah dan ki mengalir terbalik. Dia butuh perawatan secepatnya. Jika kita menunda walau selangkah, Shen tua mungkin tidak akan selamat. Ayah, ada apa? Ayah, The Plashin, jangan panik. Biar aku periksa. Nadi lelaki tua ini tidak menentu. Ki dan darahnya lemah dan dangkal, dan tubuhnya tak kuras. Kelemahan jangka panjang menumpuk siling waktu, dan ditambah dengan fakta bahwa dia tidak bisa menerima sesuatu untuk sesaat. Dia dibuat marah oleh kalian semua hingga pingsan. kau, ini semua salahmu. Sebelum kau datang ayahku, baik-baik saja. Begitu kau tiba, kau membuatnya marah hingga pingsan. Shenhu, untuk apa kau berdiri di sana? Cepat bawa orang luar ini keluar. Tuan Chen, Anda harus ikut saya dulu. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, Shen tua akan kehilangan nyawanya. Sungguh kesombongan. Apakah kau menyuratkan bahwa kami berdua tidak bisa menyembuhkan lelaki tua ini? Detak jantung orang tua itu lambat. Dia mengalami serangan jantung. Mungkin sudah terlambat untuk membawanya ke rumah sakit. Ini, dia butuh perawatan darurat segera. Ini, Tidak perlu terburu-buru. Biar aku yang melakukannya. Aku dari sekte Dokter Hantu. 13 jarum Dokter Hantu dapat menyelamatkan orang dari cengkeraman Raja Draka. Meskipun 3 jarum terakhir telah lama hilang, aku telah menguasai 9 jarum pertama yang cukup untuk menyelamatkan tuan tua itu. Namun, setelah jarum diterapkan, itu sangat menguras ki dan darah. Setelah menerapkannya, aku khawatir dalam tahun ini, aku tidak akan bisa menggunakan jarum lagi. Ini. 10 juta. Selama Anda bisa menyadarkan ayah saya akan segera memberi Anda 10 juta. Baiklah. Dokter Sun, apa yang terjadi? Itu bukan apa-apa, itu normal. Tuan tua itu memuntahkan darah yang tersumbat di tubuhnya. Dia akan baik-baik saja setelah memuntahkannya. Itu bagus. Kau lihat itu. Inilah yang disebut keterampilan medis sejati. Apa yang kau tahu? Sekarang keluar. Ini buruk. Detak jantung Tuan Tule menurun drastis. Ini, mungkin sudah terlambat untuk membawanya ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ayahku? Di mana 13 jarummu? Tidak, tuan tua itu terluka terlalu parah. Bahkan dewa pun tidak bisa menyembuhkannya. Aku juga tidak bisa menyembuhkannya. Tidak berguna. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Xian dalam keadaan mati. Sudah kubilang sejak lama bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak berguna. Apa 13 jarum dokter hantu itu? Pada saat-saat kritis, kau tetap harus mengandalkan pengobatan barat kami. Bagus. Saya sudah memberi tuan tua itu suntikan adrenalin untuk sementara menstabilkan tanda-tanda vitalnya.
Terima kasih Dokter Jaci. Sepertinya pengobatan barat masih efektif. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah sampah. Lihat, Ini henti jantung. Tuan tua mungkin tidak akan selamat. Ini tidak berguna, tidak berguna. Mereka semua adalah dukun sialan yang tidak berguna. Jika terjadi sesuatu pada tuan tua hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan meninggalkan keluarga Shen. Kakek, apa yang terjadi pada kakek? Dia sudah minum obat beberapa hari terakhir ini. Bukankah dia jauh lebih baik? Mengapa dia pingsan lagi? Kakek, tolong bangun. Lihat Yuning. Kakek, tolong selamatkan kakekku. Yuening, apa yang kau lakukan di sini membuat masalah. Apa yang dia tahu? tidak. Kidan darah tuan tua itu telah menyerang jantungnya. Dia tidak bisa disembuhkan bahkan di rumah sakit. Ini. Bersiaplah untuk pemakaman. Dokter Sun benar. Berbagai organ, tuan tua sudah gagal berfungsi. Khawatir sudah terlambat ke rumah sakit. Paman, jika kakek meninggal, kamu juga tidak akan bisa mewarisi kekayaan keluarga. Dan sudahkah kamu mempertimbangkan, jika kakek tiada, keluarga Shen kita di Binjia, nasib seperti apa yang akan menimpa kita? Kalian semua, kalian berdua yang tidak berguna. Cepat selamatkan ayahku. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Kalian harus menyadarkannya. Dia benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Bagaimanapun kami dokter barat juga tidak berdaya untuk membalikkan situasi ini. Kalian berdua dukun palsu. Dokter Chen, tolong selamatkan kakekku. Asalkan kamu bisa menyelamatkannya, aku akan menyetujui syarat apapun. Aku datang hari ini, awalnya untuk mengobati penyakit Shen tua. Paman tertuamu tidak percaya padaku. Hei, Yuening, jika terjadi sesuatu pada kakekmu, jangan salahkan aku. Kaulah yang bersikeras dia merawatnya. Pinjami aku jarum perak. 13 jarum dokter hantu. The film was translated Itu bukan and 13 jarum, narrated by tapi M. 1 jarum. Media. Ini adalah 13 jarum dokter hantu. Seni hilang yang bisa hidupkan orang mati. 13 jarum dokter hantu. Anak ini menggunakan 13 jarum dokter hantu. Sudah selesai. Dia baik-baik saja, terima kasih Dokter Chan. Ini, Kakek, kenapa dia belum sadar juga? Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Apa bedanya dengan sebelumnya? Yuening, jika terjadi sesuatu pada kakekmu, itu tidak akan ada hubungannya denganku. Guru, tolong terima aku sebagai muridmu. Dan ajari aku 13 jarum dokter hantu. Dokter Sun, apa yang kau lakukan? Apa yang baru saja dia gunakan? Benar-benar 13 jarum dokter hantu. Memang, itu benar. Aku pernah beruntung melihat. Guruku melakukan akupunktur. Tekniknya persis sama dengan milik Guru Chen. Terlebih lagi teknik Guru Chen, bahkan lebih terambil daripada milik guruku. kakek. Kakek, akhirnya kakek bangun. Kakek membuat Yuning takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Kakek baik-baik saja. Dia sadar. Ini benar-benar keajaiban. Ini pasti karena ramuan terminus yang kubawa kembali dari luar negeri berhasil. Kemarilah, tetua. Biar saya periksa Anda secara menyeluruh. Pindahlah. Aku tidak butuh kau untuk air ikas aku. Ayah, biarkan saja Dokter Jaki memeriksa Anda. Ramuan terminus yang baru saja disuntikan ke dalam diri Anda bernilai 5 juta. Mari kita lihat, apakah ramuannya berhasil? Ya, Tidak, kakek baru saja bilang. Dia tidak ingin kamu memeriksanya. Yuening, untuk apa kamu main-main? Apakah kamu benar-benar berpikir dia punya keterampilan medis? Dokter Sun juga melakukan akupuntur barusan. Tapi itu tidak berguna bukan? Pasti Dokter Jaki, bawaan dari luar negeri. Obatnya sudah bereaksi. Biar saya periksa Anda. Pengobatan Tiongkok omong kosong apa ini? Pada akhirnya tetap. Ramuan terminus saya yang berhasil. Kau bisa memeriksa Shen tua. Tapi jarum perak yang ada padanya itu, lebih baik jangan kau cabut. Bagaimana jika saya mencabutnya? Baiklah, tetap saja obat dari luar negeri kita. Pengobatan barat yang menakjubkan. Benar sekali, pengobatan Tiongkok sudah merosot. Siapa masih percaya pengobatan Tiongkok? Yang barusan itu, ramuan terminus. Bisakah Anda juga memberi saya beberapa botol? Tentu. Kakek, Ada apa ini? Bagaimana orang tua itu bisa pingsan lagi? Saya juga tidak tahu. Dia baik-baik saja barusan. Apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda bilang itu obat Anda yang bereaksi? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan ini. Ini mungkin. Orang tua itu sakit lagi. Guru Chen sudah mengatakan sejak lama bahwa jarum itu tidak boleh dicabut. Tapi kau bersikeras untuk tidak percaya. Itu adalah jarum penopang kehidupan. kakek bangun. Jangan menakuti Yuning. Kakek,
Paman ini semua salah paman. Paman yang mencelakai kakek. Saya tidak, jangan bicara omong kosong. Guru Chen, tolong selamatkan kakek. Baru saja aku sudah menyelamatkannya sekali. Itu menghabiskan banyak energi spiritualku. Jika aku menyelamatkannya lagi, itu hanya akan menunda kultivasiku. Tolong, asalkan kamu bisa menyelamatkan kakek, aku akan melakukan apa saja. 100 juta. Aku bisa bergerak untuk menyelamatkannya sekali. Anda benar-benar berani meminta 100 juta. Mengapa Anda tidak merampok seseorang saja? Baiklah, asalkan kakek bisa diselamatkan. Apakah 100 juta terlalu banyak? Tunggu sampai kakek bangun, dia akan memberitahumu sendiri. Baiklah. Kalau begitu silakan lakukan akupuntur. Akupuntur tidak berguna sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Jika keterampilan medis tidak berhasil, maka kita hanya bisa menggunakan seni abadi. Seni abadi. Seni abadi macam apa? Dia benar-benar berpikir dia adalah seorang dewa. Semakin didengar dia terdengar penipu. Benar-benar ajaib, hei. Sebuah keajaiban. Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada dewa? Guru tolong, kau harus menerimaku sebagai muridmu. Seni tidak mudah diajarkan. Jalan tidak bisa dijual. Aku bisa memberikan segalanya. Bakatmu terlalu buruk. Bolehkah aku menanyakan namamu? Kaisar Chen Qing. Ini yang kuberikan pada kalian semua, teknik kultivasi yang dimodifikasi. Setelah Shen Tua bangun, tunjukkan ini padanya. Mengenai uangnya, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, transfer saja ke kartu. Nomor kartu ban ada di belakang buku. Kakek sudah bangun. Kakek membuatku takut setengah mati barusan. Kakek pingsan lagi. Aku baik-baik saja, kakek tangguh. Aku tidak akan mati. Jangan bicara omong kosong. Di mana Guru Chen? Guru Chen sudah pergi. Ini yang dia tinggalkan. Dia bilang ini adalah versi perbaikan dari teknik kultivasimu. Seorang dewa. Seorang dewa. Dia tidak pernah melihatku berlatih teknik kultivasi. Namun dia bisa tahu sekilas teknik kultivasi apa yang aku latih. Benar-benar menakjubkan. Kau anak durhaka. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa-apa hanya karena aku pingsan ketika kau mempertanyakan Guru Chen? Aku tahu segalanya. Kau mencoba membunuhku. Kakek jangan marah. Kakek baru saja bangun. Mengapa kau tidak berlutut di hadapanku sekarang? Ayah, Mulai hari ini, kau akan melepaskan posisimu di grup Ningsen, kembali ke kampung halaman merenung 3 bulan, lalu kembali padaku. ayah saya tidak mau pergi. Tempat di kampung halaman saya itu terpencil dan banyak nyamuk. Saya tidak mau pergi. Kau, keluar. Jika kau tidak pergi, maka keluarlah dari keluarga Sen. Ini semua karena kalian berdua. Dokter gadungan tak berguna yang mencelakakan saya. Sekarang keluar. Penerus dokter hantu macam apa? Spesialis penyakit dalam internasional terkemuka. Sekarang enyah dari sini. Keluar. Kau juga keluar. Cepatlah keluar. Jangan marah. Yuimin. Pergilah dan transfer uangnya kepada Guru Chen. Ingat. Jangan kurang 1 sen pun. Juga, kirimkan teratai salju Tiansan kesayanganku kepada Guru Chen juga. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Dia menyelamatkan hidupku. Notifikasi 100 juta yuan telah dikreditkan. Bagiku uang hanyalah serangkaian angka. Berapapun jumlah uangnya, tidak bisa dibandingkan dengan satu ramuan spiritual. Halo, Apakah ini Tuan Chen? Saya punya sedikit masalah di sini. Saya ingin mengundang Anda untuk datang. Sebutkan harga untuk imbalannya.
The film was translated Aku tidak kekurangan and uang lagi. narrated Tidak by tertarik. M Media. Tidak, Tuan Chen, bagaimana saya bisa membuat Anda datang? Tolong. Apakah kau punya ramuan berharga? Atau barang antik? Ya. Bahkan jika saya tidak, saya akan pergi mencari mereka untuk Anda. Baiklah, kau di mana? Saya berada di asosiasi bar. Ketika Anda tiba, akan segera mengirim seseorang menjemput Anda. Baiklah. Banyak sekali orang, saya dengar hari ini. Juga akan ada dinasti Tang, barang antik yang muncul, segala macam barang bagus. Bukankah itu, Ketua One Long Real Estate? Saya hanya pernah melihatnya di TV. Dia benar-benar datang juga. Pameran dagang hari ini, para petinggi dari kalangan atas Binjian, hampir semuanya ada di sini. Sayang sekali saya mengundang Feng Rou, tapi dia tidak datang. Mengapa mengundangnya? Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, selalu menundukkan kepalanya, seperti burung puyuh. Untungnya kita tidak mengundangnya. Kalau tidak itu akan memalukan lagi. Suizhou, bukankah itu sepupumu? Apa masalahnya jika dia datang? Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah menipu dan membohongi. Beraninya dia datang ke sini. Saya dengar, keluarga Yun juga datang hari ini. Jika mereka melihatnya, mereka akan membunuhnya. Mengapa Fang Ru tidak ikut? Apakah Guru Chen benar-benar baik-baik saja? Saya dengar hari ini, keluarga Yun juga akan datang. Jika mereka melihat kita, Tidak apa-apa. gadis ini luar biasa. Saya ingin tahu dia putri muda siapa. Andai saja, dia bisa menjadi istriku. Bintang-bintang di TV tidak secantik dia. Jika saya seorang pencari bakat, akan langsung mengontraknya, pasti jati bintang besar. Orang itu terlihat seperti Feng Rou. Ya, dia benar-benar. Tidak. Dia adalah Feng Rou. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Feng Rou mengenakan gaun ini? Dan muncul di sini. Gaun miliknya itu pasti berharga setidaknya puluhan ribu yuan. Bahkan jika dia jual diri, dia tak mampu membelinya. Sangat cantik dan dia sangat mirip Fang Rou. Jika Fang Rou mengenakan gaun itu, dia pasti akan cantik juga. Fang Ru, Fang Rou, saudaraku bahkan belum tiba. Mengapa kau berlari begitu cepat? Aku. Itu benar-benar Feng Rou. Bagaimana mungkin itu dia? Chen Qin, kau bajingan tua, kau punya nyali. Kau benar-benar berani muncul di hadapanku lagi. lenganmu tidak sakit lagi kan? Racun macam apa yang kau berikan padaku? Cepat berikan aku penawarnya. Kalau tidak, Apa yang bisa kamu lakukan? Xiaobao. Tuan Chen Xiaobao ini sangat kuat. Dia adalah guru seni bela diri luar. Dia bisa mencabik-cabik harimau dengan tangan kosong. Kita sebaiknya cepat pergi. Seorang guru seni bela diri eksternal. Menarik. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa menempa tubuh fisikmu. Kau tak akan menangis sampai lihat peti mati, bukan? Xiaobao, lumpuhkan dia untukku. Ingat saja untuk menyisakan satu napas padanya. The film was translated and narrated by Suizhou, M bagaimana Media. dengan sepupumu? Xiaobao ini terlihat menakutkan. Dia tamat. Aku sudah bilang orang Yun ada di sini. Jika mereka melihatnya, dia pasti tamat. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah memberitahunya sejak lama bahwa berkelahi saja tidak cukup, dia perlu menggunakan otaknya. Dia bersikeras mencari masalah di mana-mana, menyinggung begitu banyak orang. Awas! Apakah ini saja kekuatan guru bela diri eksternal? Terlalu lemah. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan mengompol. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Aku, Apakah kamu ingin pergi? Aku bisa membawamu pergi. kau harus segera pergi. Keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Lari! Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa mengambil tunanganku? Kakak besar ini orangnya. Dia yang memukulku terakhir kali. Dan dia meracuniku. Yunlo,
Aku tidak menyangka akan melihatmu secepat ini. Di kehidupan lalu kau buat perusahaanku bangkrut, dan keluargaku hancur. Di kehidupan ini aku akan balas hutang darahmu dengan darah. Fang Ru adalah tunanganku. Kau ingin membawanya pergi. Cukup berani ya. Orang yang ingin ku bawa pergi. Tidak ada yang pernah bisa menghentikanku. Itu cukup sesumbar. Kau ingin membawanya pergi. Kalau begitu mari kita lihat kau bisa kalahkan artefak sihir tuanku. Artefak sihir. Pernahkah kau melihat artefak sihir? Aku ingin melihat guru macam apa yang disebut guru. Bisa mengalahkan guci hantu milikku. Cepat lari, jangan sentuh aku. Tuan Chen. Hati-hati. Yunlong, aku berjanji akan menikahimu. Tolong jangan sakiti dia. Terlambat. Bahkan jika aku membunuhnya, kau tetap akan menikah denganku. Hak apa yang kau pikir kau miliki untuk memilih? Artefak sihir macam apa milikmu ini? Ini bahkan tak terhitung setengah jadi. Baiklah, aku biarkan kau menyaksikan. Apa itu artefak sihir yang sesungguhnya? Ini adalah artefak sihir. Menguasai petir. Kebal terhadap semua sihir. Kau apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa menyentuhku. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Dalam kehidupan masa laluku, aku merasakan semacam ketidakberdayaan yang mendalam di hadapanmu. Tapi sekarang bagiku kamu hanyalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Apa yang kau katakan? Kehidupan sebelumnya apa? Aku tidak mengerti. Tidak, jangan. Ampun. Dewa dan manusia biasa berbeda. Begitu seseorang menjadi dewa, semua makhluk hidup hanyalah semut. Kakak besar. Dia mati. Tuan muda Yom dari keluarga Yun meninggal di sini. Dibunuh oleh Tuan Chen. Sudah berakhir. Yunlong sudah mati. Tidak ada yang bisa menghentikanmu lagi. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Kau membunuh seseorang. Maaf, ini semua salahku karena melibatkanmu. Aku bersedia pergi bersamamu. Bahkan jika kau masuk penjara nanti, aku akan menunggumu kembali. Bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Pernahkah kamu melihat seorang dewa masuk penjara? Aku mengambil beberapa barang antik. Uang di sini seharusnya cukup untuk membayar. Jika tidak cukup, hubungi aku lagi. Urus ini. Apakah kau benar-benar seorang dewa? Aku bukan dewa. Aku adalah seorang kultivator. Di jalur mengejar keabadian. Sungguh menakjubkan. Sama seperti di TV, persis seperti yang ditampilkan. Aku tidak menyangka itu nyata. Ya, di dunia ini ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa lihat. Ini adalah jimat pelindung yang aku sempurnakan. Kamu bisa membawanya untuk pertahanan diri. Tidak, aku tidak mau jimat itu. Kau menyinggung keluarga Yun. Mungkin akan lebih berguna jika kau menyimpannya. Jangan khawatir. Mereka belum sebanding denganku. Ini. Apa yang terjadi? Mereka bertindak begitu cepat. Mereka sudah mulai menargetkanmu. Memang kekuatan mengendalikan hidup dan mati adalah yang paling penting. Di kehidupan sebelumnya, Yunlong menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Di kehidupan ini, aku hanya bertemu dengannya sekali, dan dia mati di tanganku. Inilah kekuatan. Ketika pengasinganku berakhir, aku akan bisa menembus ke alam inti emas.
Kalau begitu biarkan aku lihat. Para guru besar seni bela diri dari luar negeri bisa sahabat sampai The sejauh film was mana? translated Apakah seni bela diri and mereka lebih narrated unggul? by M. Atau Media. jika seni abadi milikku bahkan lebih baik? Sebentar lagi kita akan bertemu. Dari keluarga Hong yang terpencil, Mahaguru Hongwu yang terkenal. Sungguh menarik, Mahaguru Hongwu ini. Mengapa dia mengatur agar kita bertemu di sini? Ayah, apakah menurutmu, mungkinkah karena Mahaguru Hongwu mendengar tentang kehebatan Chen Qin dan sengaja bersembunyi di sini? Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Mahaguru Hongwu sudah tak tertandingi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia takut pada anak muda belaka? Tapi ayah tidak tahu betapa hebatnya Chen Qin. Dia bisa memanggil petir dengan tangan kosong. Dia sangat kuat, seperti dewa. Kalian semua telah tertipu olehnya. Apa itu memanggil petir? Itu hanya trik sulap. Bahkan Mahaguru Hongwu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Apa kau benar-benar berpikir dia memiliki ilmu abadi? Seseorang benar-benar berani mempertanyakan kemampuan Mahaguru ini. Lihat cepat apa itu, tak berbayang dan tak berbentuk. Mahaguru Hongwu memang hebat. Hongwu kepala keluarga Hong yang tertutup. Mahaguru Hongwu tolong ampuni hidupku. Junior ini tidak mengetahui kekuatan dewamu dan telah sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Seorang pemuda belaka yang tidak tahu tempatnya. Anggap ini pelajaran bagimu. Terima kasih belas kasihan Hongwu Agung, ampuni hidupku. Kau adalah kepala keluarga Yun Nantian. Bicaralah, siapa yang kau ingin aku bantu bunuh? Bunuh seorang pemuda bernama Chen Qin. Dia membunuh putra saya. Apa kekuatannya? Sampai dia bisa membunuh putramu. Tidakkah keluarga Yunmu bisa mengurusnya sendiri? Pemuda bernama Chen Qin itu, meskipun belum tua, memiliki metode yang menakutkan dan tangguh. Bahkan guru hantu tewas di tangannya. Bahkan guru hantu dibunuh olehnya. Menarik. Hantu tua itu benar-benar mati juga. Orang bernama Chen Qin ini memiliki kekuatan tapi dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Mohon Hongwu Agung balas dendamlah atas putra saya. Tenang saja, aku akan membantu keluarga Yunmu membalas dendam. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi berhutang budi apapun pada keluarga Yun. Ya, Sebarkan berita ini. Katakan saja Hongwu dari keluarga Hon ingin berurusan dengan anak bernama Chen Qin ini. Biarkan dia datang menjemput kematiannya secepat mungkin. Jangan tunda urusanku. Guru besar Hongwu dari keluarga Hong yang terpencil benar-benar telah keluar dari penasingan. Dan ini menantang Guru Chen. Apakah ini benar? Tuan ini memang benar. Pada dasarnya ini sudah tersebar luas. Itu adalah keluarga Hong yang terpencil. Guru besar seni bela diri nomor 1 Hongwu. Apakah Guru Chen tandingannya? Tentu saja dia bukan lawan Tuan Hongwu. Ayah, kita harus segera menjauhkan diri dari Chen Qin agar kita tidak terseret. Diam. Nyawa ayahmu milikku. Juga diselamatkan oleh Guru Chen. Mengapa kita menjauhkan diri? Guru Chen masih belum mengirim kabar. Untuk saat ini, masih belum ada tanggapan. Sudah 2 hari sejak terakhir kita melihat Tuan Chen. Ayah, mungkinkah Tuan Chen sudah tahu? Dia bukan tandingan Hongwu Agung dan sudah bersembunyi. Diam. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ya, Hongwu Agung dari keluarga Hong yang terpencil sudah kembali dan menantang Tuan Chen. Ini, saya meminta Anda menghubungi Tuan Chen. Apakah dia merespon? Tidak. Seolah-olah dia menghilang di telan bumi. Dia tidak mungkin melarikan diri kan? Tidak. Tuan Chen sama sekali tidak akan melarikan diri. Tuan Chen melumpuhkan Guo Chuan yang membuat Hongwu Agung marah. Ini pasti akan melibatkan kita. Tapi bukankah Tuan Chen juga demi kita sehingga dia melumpuhkan Guo Chuan? Bukankah itu tetap demi uang? 50 juta. Kalau menurut saya, kita harus segera menjauhkan diri dari Tuan Chen untuk menghindari memprovokasi keluarga Yun. Hongwu Agung, cukup. Jangan bicara lagi. Prioritas utama sekarang adalah menemukan Tuan Chen. Ya. Pergi. Aku sudah meninggalkan di tubuhmu. Seni kematian layu. Cobalah segala cara yang mungkin untuk menghubungi pacar mudamu. The film was Biarkan dia datang translated secepat and mungkin. Kalau narrated tidak, by M. kau akan menua Media. setiap hari. Sampai daging dan darahmu layu dan kau mati. apa? Ingat. Kau hanya punya waktu 3 hari.
bagaimana aku menjadi tua. Dan bahkan beruban. Siapa yang dia suruh aku hubungi? Chen King. Tidak. Chen King tunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Aku lebih baik mati. Aku juga tidak bisa membiarkannya mati. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sudah 3 hari, Chen King masih belum mengirim kabar apapun. Bahkan dengan pacarnya ditangkap. Dia belum muncul. Dia pasti sudah kabur. Apakah Chen King nama yang bisa sembarangan disebut? Kau harus memanggilnya Guru Chen. Keluarga Yun sudah memberi kita telepon. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak menemukan Chen, Tuan Chen, keluarga Yun pasti akan datang mencari kita untuk masalah. Yu ini. Apakah Guru Chen membalas panggilanmu? Tidak. Satu inti emas ditelan ke dalam perut. Takdirku adalah milikku, bukan milik langit. Aura Fangro. Mengapa semakin lama semakin lemah? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bicaralah, Tuan Chen, Anda akhirnya menjawab telepon. Sesuatu yang besar telah terjadi. apa yang terjadi? Aku punya urusan lain yang harus diurus. Jika itu penting, bicaralah dengan cepat. Hong Wo, guru besar bela diri keluarga Hong terpencil, telah kembali. Dia telah menantang Anda untuk bertarung. 3 hari sudah berlalu, tetapi Anda belum menanggapi. Dia menculik pacar Anda. Apa? Ini mencari mati. Guru besar seni bela diri Honggu ingin menantangku. Kalau begitu aku biarkan kau menyaksikan perbedaan antara seni, bela diri, dan kultivasi abadi. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Kau mungkin bisa bertahan beberapa gerakan lagi. Apa yang kau katakan? Guru Chen menjawab telepon. Dia tidak bersembunyi. Ya, Tuan Chen menjawab telepon, tapi dia sangat marah setelah mendengarnya. Dia menutup telepon sebelum saya selesai. Saya pikir dia pasti sudah pergi ke sana. Benarkah? Kalau begitu mari kita cepat ke sana. Sebarkan berita ini. Ya, Ayo pergi. Ya Tuhan. Seni jahat macam apa ini? Sampai benar-benar menjadi setua ini. Saya ingin tahu, apakah Tuan Chen akan datang? Kabar dari keluarga Shen. Pasti benar. Saya juga ingin tahu, apakah Tuan Chen benar-benar tandingan Hongwu Agung. Metode Tuan Chen sama-sama mengesankan. Saya dengar Hongwu Agung bisa tak berbekas dan tak terlihat, mengalahkan musuh tanpa bentuk yang terlihat. Dalam hal ini, Tuan Chen benar-benar tidak bisa dibandingkan. Tak berbekas dan tak terlihat. Itu adalah teknik ilahi. Lihat cepat, apakah itu Hongwu Agung yang datang? Ini terlalu kuat. Tidak bukan. Tuan Chen. Tuan Chen ada di sini. Tuan Chen. kau seharusnya tidak datang. Pria tua itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku akan membelahnya dengan satu pedang. Aku minta maaf. Jangan. Jangan lihat aku. Dalam keadaanku saat ini. Sangat jelek. Tidak peduli kau menjadi apa. Di hatiku, kau selalu yang paling cantik. Tapi aku hanya berharap di hatimu. Kau menyimpan citraku yang paling indah. Untuk tetap berada di saat itu. Kau akan selalu menjadi yang paling cantik. Aku sangat lelah. Aku sangat mengantuk. Aku
Apakah aku akan mati? Sebelum aku mati, bisa melihatmu. Aku sudah sangat puas, The film was translated and narrated by M Media. tapi kau melihatku saat aku paling buruk rupa. Kau selalu yang paling cantik. Namun, kau menyukai kecantikan. Maka aku akan membiarkanmu tetap cantik selamanya. Aku akan meminta pada langit untuk memberimu masa muda abadi. Teruslah hidup untukku. Mengapa hari ini begitu banyak orang? Suejo, kamu belum tahu kan? Saya dengar di sini, ada kompetisi seni bela diri di antara para guru. Ini akan segera dimulai. Kompetisi seni bela diri antar guru. Tepat sekali. Ayah saya juga akan datang nanti. Saya dengar, itu Hang Wu Agun melawan seseorang bernama Tuan Chen. Guru Chen, Chen Qing. Tentu saja bukan dia. Kamu pikir hanya karena dia dipanggil Tuan Chen, dia adalah Tuan Chen. Kau benar, aku terlalu banyak berpikir. Orang seperti dia, guru apa yang pantas disebut padanya? Hei, bukankah itu Chen Qing dan Feng Rou? Mengapa mereka ada di sini juga? Ayo pergi dan bertanya. Mari kita tanya dia, apakah dia benar-benar Tuan Chen. Kau kembali dulu. Aku akan baik-baik saja di sini. Bukankah ini Tuan Chen? Mau kemana? Bukankah seharusnya Anda bertanding di sini? Chen Qing, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk menonton Hang Wu Agung bertanding melawan Tuan Chen. Anda dipanggil Tuan Chen. Anda yang akan bertanding melawan Mahaguru Han. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya itu aku. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu terlalu lucu. Hanya Anda berani menantang Mahaguru Han untuk berduel. Apakah Anda tahu siapa Mahaguru Han? Dia adalah seorang mahaguru seni bela diri. Anda tidak akan pernah seumur hidup Anda mencapai levelnya. Chen Qing, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Dengan kemampuanmu yang minim, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan guru besar Hong? Karena kau tidak percaya padaku. Mengapa kau masih bertanya padaku? Kami datang justru untuk melihat seberapa tebal kulit Anda sebenarnya. Masih menyombongkan diri bahkan sekarang. Tuan Chen, apakah Anda pantas dipanggil Tuan Chen? Hei, jangan mendekat. Jika Anda mendekat, saya akan memanggil polisi dan meminta mereka menangkap Anda. Apa yang kau lakukan? Apakah keluarga kita membesarkanmu sia-sia? Apa kau marah dan mencoba memukul seseorang? Katakan kau bukan guru Chen, dan kau masih marah. Jika kau mampu, maka benar-benar pergilah melawan guru besar Hong. Hong Wu, kau akhirnya datang menjemput kematianmu. Bahkan tidak bisa melihat seseorang, tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Ini nyata. Ini terlalu keren. Apakah ini bahkan manusia? Mahaguru Han ada di sini. Tuan Chen, silakan pergi bertanding dengannya. Lihat apakah si dengan satu pukul membunuh Anda. Apa kau lihat? Ini adalah guru besar sejati, persis seperti di TV. Mahaguru Hong Wu ada di sini. Saya ingin tahu, apakah Tuan Chen dan Mahaguru Hong Wu keduanya begitu kuat, luar biasa. Tidak terlihat seperti manusia. Aku tahu kau sudah tiba. Aku dipercayakan oleh seseorang untuk mengambil nyawamu. Apakah kau berani keluar dan bertarung? Chen Qing, apa yang akan kau lakukan? Terima tantangannya. Kau, apa kau gila? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah guru Chen dan masih menerima tantangan? Jika kau pergi seperti ini, kau bahkan tidak akan tahan satu pukulan pun dari guru besar Hong. Lepaskan. Apa kau pikir aku ingin repot-repot denganmu? Jika bukan karena takut kau akan mati di sini dan membuat ibuku bertanggung jawab, aku tidak akan repot-repot denganmu. Benar Chen Qing, jangan pamer. Mereka memanggil Tuan Chen, guru besar yang sebenarnya. Bukan kamu. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya berpikir kita bisa menghentikannya. Tuan Chen benar-benar menarik. Apakah Anda tidak akan bertanding dengan Mahaguru Han? Dia bisa tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Bisakah Anda? Kenyahlah. Kau pergilah ke samping dulu. Hati-hati. Kau membuatku marah. Demi ketenaran, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Guru Chen kakiku. Aku akan lihat saja bagaimana kau mati.
Feng Rou, apakah Chen Qing mengejarmu? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa aku harus menghentikannya? Dia menuju kematiannya. Apakah kamu benar-benar berpikir, dia adalah Tuan Chen? Dia adalah Tuan Chen. Gila, semua orang gila. Feng Rou, apa kau juga gila? Karena percaya dia adalah Guru Chen. Ramuan sihir macam apa yang telah Chen Qing berikan padamu? Saya ingin melihat bagaimana dia mati. Guru Chen kakiku, bagaimana dia sama sekali seperti Tuan Chen. Hongwu, aku sudah menunggu sejak lama. Biarkan aku lihat seberapa kuat guru besar seni bela diri yang sesungguhnya. Tuan Chen ada di sini, melangkah di kehampaan. Luar biasa. Apakah dia masih manusia? Dia telah olah seni bela diri hingga tingkat tinggi. The film was translated and narrated by M Media. Chen Qing, bagaimana dia bisa terbang ke atas? Apakah mata kita mempermainkan kita? Bagaimana Chen Qing terbang ke atas? Dia akan naik ke surga. Seorang abadi. Guru Chen ada di sini. Dia benar-benar datang. Dia benar-benar Guru Chen. Mengapa kau tidak pernah memberitahu kami? Sudah kubilang sejak lama, dia adalah Tuan Chen. Ya. Dia adalah Guru Chen. Kami yang tidak percaya. Bagus. Kultivasi internalmu sangat mendalam. Setidaknya seorang guru besar dari alam transformasi. Sangat mudah. Seorang guru besar muda. Bagus. Kau tidak membuatku datang sia-sia. Tapi kau mengecewakanku. Aku tidak menyangka seorang guru besar bela diri begitu lemah. Muda dalam usia, tapi tidak dalam kesombongan. Kekuatan Maha Guru bela diri ini terlalu besar. Jika pukulan telapak tangan mendarat di tubuh seseorang, seseorang pasti tidak akan selamat. Ya, saya ingin tahu, apakah Tuan Chen bisa menahannya? Maha Guru Hongwu. Tuan Chen yang mana? Bunuh dia. Balas dendam untuk putraku. Lihatlah bagaimana telapak kematian layuku bekerja. Mari kita lihat, apakah kau bisa menerimanya. Kau pasti baik-baik saja. Hati-hati. Feng Rou, apa yang kuutang padamu? Hanya bisa kubayar di kehidupan selanjutnya. Kaisar Chen Qing, kau mungkin tak punya kesempatan jalani kesengsaraan. Kau bukan seniman bela diri biasa. Kau menyadari terlalu terlambat. Kau adalah kaisar jahat abadi. Tidak. Berkultivasi selama 1000 tahun. Sekarang aku hampir mencapai kaisar jahat abadi. Hanya kekurangan inti emasmu. Serahkan dengan patuh. Kau berharap Ini bukan untuk kau putuskan. Jangan lupa, kesengsaraan di bumerahmu belum berhasil. Dengan kekuatanmu saat ini, hak apa yang kau miliki untuk melawanku? jika kau berhasil dalam kultivasi, dunia ini akan menjadi neraka yang hidup. Sepertinya, aku hanya bisa meledakkan inti emasku sendiri dan binasa bersamamu untuk melindungi orang-orang di dunia. Ternyata kesengsaraan di Bumerah bukanlah tentang tidak memiliki keinginan, melainkan tentang orang yang dicintai berkorban untukku. Ini tidak mungkin. Aku tanpa sengaja membantumu melewati kesengsaraan di Bumerah. Orang yang kucintai berkorban untukku. Apa gunanya aku jadi kaisar abadi kalau begitu? Feng Rou, kau melindungiku dengan nyawamu. Maka aku akan gunakan kultivasi seumur hidup untuk memberimu kelahiran kembali.